Hari ini saya akan mengajar bimbingan proposal skripsi bagi mahasiswa STT Prodi Teologi. Kiranya kuliah ini boleh membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri menyusun proposal skripsi semester depan. Baik, sebelum kita mulai, siapa yang akan berdoa? Pak Ketua kelas biasa, Komti, yang memilih salah satu dari kita untuk berdoa. Ada yang bersedia volunteer? Saya, Pak. Silakan. Langsung doa, Pak. Ya. Untuk memulai perkuliahan kita pertemuan pertama ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang masih dapat kami rasakan. Hingga pada saat ini kami dapat mengikuti proses perkuliahan kami melalui via Zoom ini, Bapak. Kiranya dalam pertemuan pertama kami dalam bimbingan proposal dan skripsi, ini semua bisa berjalan dengan lancar. Engkau berkati jaringan dan juga Engkau berkati Bapak dosen kami yang akan membimbing dan mengarahkan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya buat Elsie Ginting yang telah berdoa pembukaan untuk perkuliahan kita. Semester ini kita akan masuk pada bimbingan proposal, seminar proposal ya, proposal skripsi. Nah, artinya kita sudah mulai sampai pada tahapan puncak dari akhir perkuliahan kita. Nah, jadi bersyukurlah karena kita bisa masuk pada akhir perkuliahan kita di kampus ICT. Semua proses demi proses sudah kalian jalani, dan tentu sebagai seorang akademisi kalian harus diuji dari karya-karya ilmiah kalian. Selama beberapa tahun di STT berproses, kalian sudah melakukan penulisan karya ilmiah. Latihan-latihan menulis karya ilmiah itu dimulai dari penulisan paper-paper, baik itu presensi pribadi atau presensi kelompok. Itu dalam rangka melatih kita untuk menjadi seorang penulis karya ilmiah yang berkenan. Dan sebagai seorang mahasiswa yang harus menerima gelar sarjana, dia akan diuji dari skripsi yang akan dia tulis. Karena skripsi adalah bagian dari karya akhir. Kalau di beberapa kampus itu disebut karya akhir atau penunjukan sebagai orang yang sudah layak menerima gelar kesarjanaan. Tentu kita sudah belajar dulu, kalau kalian ingat mungkin penulisan karya ilmiah, kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian teologi dan metodologi penelitian sosial. Itu bagian proses untuk penulisan karya ilmiah dan dimatangkan dengan karya-karya kalian baik dalam paper-paper pribadi dan kelompok tadi. Dan akhirnya tibalah saatnya pada hari ini kita akan membahas proposal skripsi. Nah, berarti jenjang sedikit lagi jenjang kalian akan tiba pada penulisan skripsi. Nah, itu berarti tak lama lagi kalian harus meninggalkan kampus supaya bisa berkarya nyata di dunia nyata, di dunia pelayanan. Nah, ini yang harus kita persiapkan sehingga karya kalian tidak menjadi karya yang asal ada, tetapi karya yang benar-benar dipersiapkan untuk sebuah karya maha agung dari kalian. Nah, inilah yang akan kita coba bincangkan pada pagi hari ini hingga akhirnya nanti kita akan menyelesaikannya. Tentu perkuliahan kita melalui daring ini sekarang hampir sama dengan kuliah onsite faktual. Nanti setelah jam 10 kita akan masuk ibadah virtual juga di kampus.
Baru setelah itu akan masuk pada perkuliahan selanjutnya. Ini yang akan kita ikuti 1 semester ke depan. Nah, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini dalam bimbingan proposal skripsi ini? Saya akan share screen kepada kita bahwa hal yang akan kita capai dalam proses perkuliahan 1 semester ini ke depan ialah pembimbingan proposal skripsi. Ini yang harus kita kejar. Jadi nanti kita akan mengejar bagaimana saudara mampu menjadi mahasiswa yang menulis karya yang berkualitas. Apalagi kampus kita sekarang hendak reakreditasi, tentu kita akan menunjukkan bagaimana kampus kita bisa berkualitas. Itu akan terlihat dari karya-karya mahasiswanya. Nah, itu yang akan kita lihat. Proposal skripsi biasanya terdiri dari latar belakang masalah. Ini sudah kita pelajari dulu. Kalau saya ingat dulu kita belajar di MPS dan MPT ya, bahwa harus ada latar belakang masalah. Skripsi yang tidak punya masalah, maka itu tidak disebut skripsi. Nah, saya katakan skripsi yang tidak punya pembahasan masalah, itu bukan skripsi. Nah, sering mahasiswa dalam membuat proposal skripsinya, dia panjang lebar membahas tentang latar belakang masalah, judulnya latar belakang masalah. Baru setelah di akhir dari tulisannya itu hampir 19 atau 15 halaman atau sampai 20 halaman latar belakang masalah ini, baru dia katakan, melihat masalah di atas, maka saya menulis skripsi. Nah, ternyata 20 halaman tidak ada masalah yang dia sampaikan. Nah, skripsi seperti itu atau proposal seperti itu biasanya langsung decline, ditolak. Karena apa? Dia tidak punya masalah. Nah, ada banyak mahasiswa yang gagal mencari masalah dalam penulisan karya ilmiahnya, maksudnya bukan gagal membuat masalah. Kalau membuat masalah sih gampang ya, mencari masalah dalam penelitiannya maksudnya. Nah, itu. Jadi harus ada latar belakang masalah. Kemudian kalau sudah kita temukan masalah itu, langkah kedua yang harus kita lakukan ialah mengidentifikasi masalah itu. Nah, kalau sudah ada masalah, tapi kita tidak mampu mengidentifikasi masalah, itu pun sesuatu yang sulit untuk dikaji menjadi sebuah karya ilmiah. Itu sulit. Nah, ada banyak mahasiswa juga seperti itu. Dia tulis latar belakang, panjang lebar. Ada juga masalah memang dibuat. Loloslah itu ya. Tapi ketika masuk pada identifikasi masalah, dia tidak mampu mengurai masalah itu dengan identifikasi. Identifikasi itu kan sama itu kalau misalnya ada orang yang meninggal lah ya karena banjir atau kecelakaan, ada istilah nama antemortem dan post antemortem. Itu kan identifikasi jenazah. Apakah dia laki-laki perempuan, baru dia dari tempat mana, karena identitasnya kan hilang semua. Dia berasal dari mana, kemudian dia pekerjaannya apa, atau dia berdarah golongan darah apa, DNA-nya apa, nanti dicocokkan dengan keluarga. Cocok. Karena diidentifikasi antemortem dan post antemortem. Identifikasi. Sehingga jelas dicocokkan pas. Nah itu. Latar belakang masalah seperti itu. Jadi latar belakang masalahnya tidak nyambung dengan identifikasi masalah, itu pun ditolak menjadi sebuah penelitian. Nah, setelah langkah kedua selesai, maka kita akan membuat batasan masalah. Tidak semua masalah itu akan kita bahas. Kita akan bahas secara khusus. Maka nanti ada lokasi penelitian atau fokus penelitian
Biasanya di kampus kita dibuat apa? Di bawahnya itu suatu studi, nah, kan? Suatu studi eksegetis, kritis atau eksegetis kanonikal, atau suatu tinjauan historis kritis, atau pendekatan pastoral counseling, atau pendekatan ilmu agama-agama. Nah, itu pembatasan masalah. Lalu dia tidak mau melebar membahas masalah yang secara umum. Kalau misalnya contoh pertobatan itu kan luas. Tapi yang dia meneliti ialah pertobatan suku anak dalam. Itu kan berarti khusus, lebih kecil lagi, bukan lagi pertobatan seluruh dunia, tetapi pertobatan suku anak dalam. Dan suku anak dalam itu lagi nanti dipersempitnya lagi di Bangko, Jambi. Kan? Jadi sudah makin dipersempitnya. Sehingga kalaupun ada suku anak dalam di kabupaten lain, dia tidak akan teliti karena dia hanya meneliti di Bangko. Nah, ada misalnya di Muara Bungo, ada misalnya di Muara atau Muara apa itu dari sana. Dia tidak akan bahas, tapi dia hanya bahas di Bangko. Nah, itu contoh pembatasan. Harus dibatasi. Nah, setelah kita tahu latar belakang masalah, kita tahu masalahnya, kita tahu identifikasi masalah, lalu kita batasi masalah, baru kita buat rumusan masalah. Rumusan masalah ini pun sering mahasiswa tidak mengerti apa itu rumusan masalah. Dia buat latar belakang sudah oke, identifikasi sudah oke, kemudian dia sudah batasi oke, tapi rumusan masalah dia tidak tahu. Nah, rumusan masalah itu harus lahir dari riset gap. Riset gap itu jurang penelitian. Ada yang seharusnya, ada yang sejati. Ada yang seharusnya, ada yang fakta. Das Solem dan Das Sem. Ada jurang di antara dua kutub itu. Lalu untuk mempertemukan kutub itu ada pertanyaan penelitian. Biasanya pertanyaan itu hanya 3, jangan banyak. Kalau banyak nanti kalian capek menjawab pertanyaan itu. Dengan 3 pertanyaan itu, itulah yang akan dijawab di seluruh skripsi. Dijawab mulai dari bab 2, bab 3, dan bab 4. Karena kesimpulan itu bab 5 itu sudah kesimpulan jawaban singkat dari pertanyaan pada perumusan masalah. Nah, itu. Lalu setelah itu sudah clear, kita sudah tahu latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, kita rumuskan pertanyaan penelitiannya, baru nanti kita masuk pada tujuan penelitian. Ngapain saya menulis skripsi ini? Lalu setelah aku buat tujuannya, apa manfaat penelitian ini? Nah, juga sering mahasiswa soal tujuan berbeda dengan manfaat. Dia sudah tulis tujuannya 5, tapi manfaatnya 3. Atau dia punya tujuan 2, tapi manfaatnya 5. Nah, itu juga tidak sinkron. Harus sinkron. Kalau 5 tujuannya, ya manfaatnya 5. Supaya sinkron. Nah, di sini kadang-kadang mahasiswa tidak memperhatikan itu. Bahkan ada yang tujuannya berbeda dengan manfaatnya. Misalnya, saya pergi ke toko bakso atau ke toko pangsit lah yang lebih enak gitu kan, restoran pangsit atau Chinese food. Tujuan saya untuk makan capcay misalnya. Lalu setelah sampai di restoran Cina itu, tujuan untuk makan capcay, manfaatnya apa katanya? Lalu dia buatlah manfaatnya supaya saya menambah wawasan teologi. Wah, hebat kali manfaatnya kan? Dia pergi ke pangsit, ke tempat Chinese food untuk makan capcay, tapi manfaatnya untuk menambah wawasan teologi. Itu kan sesuatu yang tak nyambung. Ya kalau pergi misalnya ke rumah makan Cina, makan capcay, manfaatnya apa? Supaya kenyang. Kan itu kan? Manfaatnya kenyang. Manfaatnya supaya energi saya bertambah. Itu manfaatnya. Bukan menambah wawasan teologi. Atau supaya saya mengetahui perpolitikan Chinese food. Itu kan beda itu.
Nah, sering seperti itu. Antara tujuan dan manfaat tidak sinkron. Lalu setelah itu clear, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baru nanti ada hipotesa. Dugaan awal. Biasanya hipotesa itu dilakukan oleh peneliti yang memilih metodologi kuantitatif. Karena kuantitatif itu positivisme, maka dia membuat hipotesa awal. Kalau dia kualitatif tidak perlu hipotesa. Nah, setelah itu ada hipotesa bagi yang kuantitatif, kalau kualitatif tidak perlu, baru masuklah dia metodologi penelitian. Sebenarnya ini bukan metode ya. Ini metodologi penelitian. Metodologi itu ilmu memecahkan masalah itu. Jadi kita harus punya ilmu memecahkan masalah itu. Nah itu, jadi metodologi penelitian. Nanti metodologi penelitian itu bisa 2, ada 3, kuantitatif, kualitatif, atau mix metode. Dan setelah itu baru sistematika penulisan. Inilah yang akan kita bincangkan selama 1 semester ini. Nah setelah itu nanti kita akan membahas ini, lalu sudah clear, baru nanti kita akan dibimbing oleh dosen pembimbing masing-masing, lalu mulailah kita akan menyusun proposal skripsi yang akan diuji oleh 3 dosen penguji. Nah ini. Nah apa kompetensi dasar kalau kita sudah menyelesaikan perkuliahan ini? Kompetensi itu artinya kemampuan dasar kalian. Setelah tamat dari perkuliahan bimbingan proposal ini, apa kompetensi kemampuan dasar kalian? Diharapkan kalian bisa mampu menyusun kerangka proposal skripsi. Ini dasarnya. Mampu dulu menyusun kerangka proposal skripsi. Apa kerangka proposal skripsi? Kalau saya menulis skripsi, apa kerangka dasarnya? Berarti ada latar belakang, ada identifikasi, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesa, metodologi, dan sistematika. Minimal itu kita tahu kerangkanya. Isinya belum tentu, nanti kita lihat. Tapi kita sudah tahu kerangkanya. Sehingga kita tidak lagi menyusun tanpa kerangka. Misalnya dia buat judul. Setelah itu judul dia buat langsung hipotesa. Setelah hipotesa dia buat sistematika. Baru kemudian latar belakang. Wah itu berarti dia tidak tamat bimbingan proposal. Berarti dia tidak layak menulis skripsi. Nanti disuruh lagi dia mengulang. Mengambil mata kuliah bimbingan proposal skripsi. Nah itu kemampuan dasar. Baru kemampuan dasar itu kemampuannya untuk menerapkan panduan penulisan karya ilmiah. Ini yang paling banyak bermasalah. Sudah menulis skripsi pun belum tahu cara mengutip dari internet, dari jurnal, dari Wikipedia, dari ensiklopedia, dari kamus, dari buku transkrip atau bunga rampai, dari buku, dari e-book, dia tidak tahu. Mengutip dari media-media online atau buku-buku surat-surat kabar harian, Kompas, Detikcom, Analisa, SIP misalnya, tidak tahu. Dari sumber wawancara, bagaimana mengutip wawancara, ada banyak hal yang tidak tahu. Padahal sudah tamat tadi penulisan karya ilmiah, sudah tamat metodologi penelitian teologi, metodologi penelitian sosial, sudah tamat bimbingan skripsi, dan menulis skripsi tidak tahu apa-apa. Artinya seolah-olah dia tidak pernah kuliah di STT gitu atau di perguruan tinggi kita ini. Padahal paper-papernya dulu sudah banyak. Nah, ini yang sering. Jadi panduan kompetensi dasar kalian nanti setelah mengikuti perkuliahan ini adalah kalian sudah mampu menyusun kerangka proposal skripsi dan mampu menerapkan buku panduan karya ilmiah. Nah, apakah kalian sudah memiliki buku panduan penulisan skripsi dari kampus? Sudah Pak, dalam bentuk file Pak. Sudah ya? Oke, berarti sudah gampang nanti.
Nah, kemudian apakah kalian juga memiliki buku panduan dari kampus-kampus lain sebagai komparasi? Mungkin ada yang tidak, ada ya, ada yang mungkin juga sudah ada. Nah, oke, nantilah kita perdalam soal itu ya. Kita asah lagi nanti. Nah, apa kompetensi khusus setelah kita mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan ini? Khusus ini berarti ini semakin dalam. Kalau dasar tadi kan orang pun tahu bagaimana menyusun proposal, lalu bagaimana menulis panduan karya ilmiah, udah tahu lah secara umum orang itu. Tapi kemampuan khusus kalian setelah perkuliahan ini berakhir apa? Yang pertama, memberi kesempatan kepada mahasiswa menerima bimbingan dosen menurut bidang masing-masing untuk menyusun proposal skripsi dengan menerapkan panduan penulisan karya ilmiah. Jadi nanti kalian diberi kesempatan sebelum menulis proposal itu ya, mencari dosen yang kalian anggap nanti menjadi bidang kalian untuk sekaligus pembimbing kalian, untuk ya ngobrol-ngobrol dulu. Pak, saya mau menulis skripsi, kira-kira begini-begini, kira-kira cocok enggak? Nah, itu. Sebelum apa ya? Sebelum menulis skripsi, menulis bimbingan, maksudnya ya menulis skripsi. Kalian sudah ada lobi dulu dengan dosen-dosen pembimbing. Kalau dikatakan, wah ini nggak cocok dengan saya ini, itu cocok kepada dosen B, itu nanti kan ada rujukan atau ada advice dari mereka, atau wah ini gue banget ini, cocok ini, mari kita garap bersama gitu. Jadi skripsi itu adalah pekerjaan bersama antara mahasiswa dan dosen. Walaupun yang akan melahirkan karya ilmiah itu adalah mahasiswa, tapi dosen itu adalah seperti bidan atau dokter spesialis kandungan lah, merawat bayi dalam kandungan janin itu hingga akhirnya menuju persalinan. Lahirlah bayi yang berkualitas, yang sehat, lalu membanggakan orang tua. Seperti itulah karya ilmiah ini. Jadi dosen itu seperti bidan atau dosen dokter kebidanan untuk merawat skripsi ini, membantu, memberi suntikan ilmu, masukan. Kalau di ibu hamil memberi prenagen misalnya, obat-obat penguat supaya janin kuat dan sebagainya. Seperti itu nanti. Jadi dosen itu memberikan bimbingan hingga akhirnya lahirlah skripsi yang berkualitas. Itu kemampuan khusus. Kemudian mampu menentukan sebuah topik. Di sini yang sering masalah. Dia tidak mampu menulis topik masalah. Ketika dia sudah disuruh menulis proposal skripsi, semester depan kalian kan sudah disuruh membuat proposal skripsi kan? Semester depan. Jangan cari topik masalahmu semester depan. Nah, waktu saya mengajar metodologi penelitian teologi dan sosial dan penulisan karya ilmiah, itu sudah saya katakan, sekarang kalian sudah menulis skripsimu, artinya mencari topik-topik skripsimu. Sehingga mulai saat itu kalian sudah mengumpulkan buku-buku, sumber-sumber. Jangan lagi mencari topik masalah semester depan, lalu mencari buku semester depan, lalu mencari koneksi semester depan. Kamu terlambat. Itu makanya mahasiswa banyak yang kena deadline. Apalagi waktu pengumpulan semua memberikan sekaligus skripsinya itu mulai di bab 1 sampai bab 5. Ya mana mungkin lagi kami membimbingnya. Itu kan sesuatu yang mustahil terjadi, membaca sekian banyak skripsi berlembar-lembar lalu untuk dikumpulkan. Nah, sama seperti semester ini yang sedang menyusun skripsi semester ini. Besok dikumpulkan. Sampai tadi malam saya masih membimbing mereka. Ya itu, padahal sudah saya katakan, jangan terjadi seperti kakak-kakak kelas kalian yang dulu. Oh iya Pak. Oh, kalau di awal pembimbingan, oh semangat. Semangatnya kayak semangat 17 Agustusan. Tapi setelah mulai proses, mana bab 2-nya? Pak, aduh gini Pak. Wah, bab 3-nya mana? Iya Pak. Pas mau deadline,
Pak, tolong Pak, ini semua bab 5 pasal 1 bab 5, tolonglah Pak. Aku Pak sudah mau DO aku, Bapak, ini orang tuaku. Ya, udahlah. Jadi asal ada saja. Udahlah, setorlah itu. Kira-kira begitu. Nah, ya kualitasnya ya nggak apa lagi. Nggak berkualitas. Gitu. Makanya saya katakan, carilah topik masalahmu jauh hari sebelumnya. Atau kalau saya misalnya membimbing CP, saya katakan cari di sini judul skripsimu di CP ini. Sehingga kamu tidak lagi 2 kali kerja penelitian. Langsung berjalan. Banyak yang mahasiswa saya bimbing, akhirnya dia mengambil judul skripsinya dari CP-nya. Dan itu akan lebih cepat dia selesai. Karena apa? Dia telah menguasai masalah, dia mampu mengidentifikasi masalah, dia mampu membatasi masalah, lalu dia sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Cepat. Orang masih cari masalah, dia sudah menyelesaikan masalah. Ada banyak mahasiswa nggak tahu dia masalahnya sampai berkurung di kamarnya. Kenapa kau mau berpikir-pikir cari masalah, Bu, katanya. Ya, masih berpikir cari masalah. Ya udahlah, kalau buat masalah kan mudah. Cari masalah ini yang masalah-masalah yang mau diteliti yang susah. Nah ini, jadi itu kemampuan dasar. Mampu menentukan sebuah topik. Tentukan kamu mayornya apa? Mayornya biblika, sejarah gereja, ilmu sosial, ilmu agama ya, baru atau ilmu apalagi praktika, dogmatika, nah, terserah, pastoral gitu. Nah jangan lupa nanti di semester kalian menyusun skripsi proposal. Kalau kalian misalnya bertuju ke pastoral, kami sekarang nggak bisa lagi. Jangan semua pastoral biar cepat tamatnya katanya kan. Kalau pastoral sih tamatnya cepat gitu. Kalau biblika sulit, historika apalagi, makanya nggak ada yang sejarah kan. Ya, apakah takut sama dosen-dosen sejarah? Nggak tahu saya. Nggak tahu dia membahas sejarah, nggak ada yang berminat sejarah. Sekarang nggak bisa lagi dibagi rata. Kalau nanti ada kalian menyusun skripsi semester depan ada katakanlah 80 orang, baru 80 bagi beberapa ilmu teologi itu. Dia tidak boleh bertumpu pada satu ilmu teologi. Jadi jangan nanti banyak semua ke pastoral atau banyak semua nanti ke biblika, nggak bisa. Harus seimbang. Jadi mulai sekarang ambillah masalah-masalah yang kau kuasai. Jangan yang baru-baru tahu. Ini yang menyusun skripsi ini kan baru yang semester ini. Ujian proposal. Dibuatlah judul skripsinya. Pendampingan pastoral kepada Ibu X yang ditinggal suami. Nah, oke. Lalu saya tanya, kenal kamu Ibu X ini? Tidak. Apa masalah ibu ini? Tahu? Enggak. Lalu kenapa kau buat skripsimu? Saya dengar cerita orang, teman saya. Lalu saya tertarik. Pernah melihat dia di rumahnya? Enggak. Di mana dia? Masalahnya apa? Enggak tahu? Enggak. Ya. Gimana mungkin dia menulis skripsi yang sama sekali dia tidak tahu siapa ibu itu, apa topik masalahnya, mengapa dia bermasalah, enggak tahu. Tapi dia mau dampingi. Gimana itu? Nggak bisa. Sekarang kalau kalian pilih pendampingan pastoral, kalau pastoral harus ada bukti loh. Pernahkah kalian ke sana, divideokan, difoto? Kalau tidak, nggak diterima lagi. Selama ini skripsi seperti itu. Nggak tahu kita, pergi dia ke sana, nggak tahu kita. Di karang-karangnya, pendampingan pastoral kepada ibu janda katanya. Akhirnya termakan janda dia kan. Jadi hati-hati sekarang, gak boleh lagi gitu. Tapi kalau dia sudah dampingi kawan ini mulai tingkat 2 dulu, dia tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dia dampingi, dia jadikan itu skripsi, wow, itu keren. Karena apa? Dia sudah mengetahui masalah, identifikasi masalah, latar belakangnya sudah tahu, solusinya pun dia sudah tahu.
Kalau itu kencang itu. Kalau dibuat menulis skripsi 4 bulan, 3 bulan dia tamat. Karena apa? Dia sudah kuasai masalahnya. Tapi hampir 90% yang menulis skripsi tidak tahu masalahnya. Nggak tahu dia masalahnya. Susah itu. Akhirnya ganti judul. Ganti judul lagi. Ganti judul. Dari pekerjaannya hanya tahu ganti judul. Jadi kalian jangan nanti kerjanya ganti-ganti judul. Kasihan kalian, kasihan orang tua. Akhirnya minta tambah waktu loh Pak, tambah waktu loh Pak. Kasih 3 bulan. Juga tidak tahu dia lagi masalahnya. Udah diganti, dikasih waktu 3 bulan nggak tahu lagi masalahnya. Akhirnya udahlah. Akhirnya ya udah loss gitu ya. Itu yang kedua. Ketiga, merujuk pada pandangan para ahli dari buku-buku yang berkenaan dengan topik penelitiannya. Ini nanti tinjauan teori ini, kerangka konseptual. Ini kemampuan khusus. Jadi ada banyak mahasiswa ketika dia menulis, dia tidak tahu teori mana yang kau pakai, buku apa yang kau pakai, apa buku utamamu. Kau tahu Pak? Ya, menulis tapi tidak ada buku utamanya. Gimana caranya dia menulis skripsi kalau tidak ada buku utama yang dia baca tuntas? Harus kalian kuasai buku itu. Pemikiran dari penulis buku itu menolongmu nanti membedah masalah yang kamu temukan. Kalau tidak, wah, dia misalnya begini, judulnya Pertobatan, suatu tinjauan historis kritis atas teks Yohanes 2 misalnya contoh. Oke, kita setujui, lolos dari semua dosen, lalu menelitilah dia, menulislah. Lalu ketika menulis, tafsiran historis kritis, bab 3 ini. Tidak ada tafsiran historis kritis. Lalu ditanya, apa rupanya tafsiran historis kritis? Enggak tahu Pak. Coba, dia menulis tafsiran historis kritis, tapi enggak tahu. Apa langkah-langkahnya? Enggak tahu Pak. Buku apa yang kau baca? Enggak ada Pak. Wow, ini kan dongkolnya itu di sini loh. Mau kita ajari gimana lagi? Enggak mungkin lagi mengajari kan? Ini bukan lagi perkuliahan metode menafsir kan? Ini sudah membimbing menulis skripsi. Jadi kalau saya lagi harus mengajari dia metode menulis tafsiran historis kritis, ya tamatlah dia misalnya 2 tahun lagi. Enggak tahun itu lagi dia tamat. Nah, jadi jangan seperti itu. Jangan model-model seperti itu nanti kalian. Sejak sekarang bacalah buku. Buku yang benar-benar Anda kuasai, mampu menolong Anda menulis skripsimu. Jadi satu ahli Anda kuasai, tambah lagi buku lain dikuasai, tambah lagi buku lain dikuasai. Kalau Anda membaca 5 saja buku dari para ahli tentang skripsimu itu, keren. Anda akan menjadi mahasiswa yang berkualitas. Sekarang saya tanya dulu, ini iseng-iseng. Siapa yang sudah tahu skripsinya sekarang, judul skripsinya? Ada yang sudah tahu? Mau menulis apa? Spontan, siapa? Nggak ada kan? Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani. Saya mau menulis PB Pak. Saya sudah baca buku Groenen. Wah bagus. Saya menulis pastoral Pak. Saya sudah baca buku Pak JHS itu Psikodelsi. Wah bagus. Wah dia sudah siap nih. Saya siap Pak mau dogmatika. Saya sudah baca buku Gempa apa itu? Karya Pertemuan Munte. Wah bagus. Keren. Ini menulis skripsi, apa buku yang kau baca? Nggak tahu Pak, cari nanti katanya. Wah udahlah, Allahualam lah. Kalau seperti itu mahasiswa, saya langsung gini, garuk kepala ini. Wow, kok berani kali kau nulis skripsi, buku pun nggak tahu dia, masalah pun nggak tahu dia. Wah, tore mak. Mari dia di sini katanya. Kita lihat di situlah. Sampai di mana kemampuannya di tengah jalan, udah berhenti tengah jalan aja. Itu sering masalah. Lalu apalagi kompetensi khusus kalian? Mampu mengajukan proposal skripsi sesuai
Jadwal. Nah, ini menjadi persoalan. Tentukan tanggal 26 untuk memberikan proposal skripsi. Lalu datang dia, Pak, sebentar lagi ya, tolong Pak ya. Oh, bapak saya baru sakit pada rumah sakit. Opung saya baru ini, kambing saya. Aduh, jatuh ke parit, Pak. Ya, itu namanya asal-asalan. Berarti tak siap. Orang yang sudah siap dikasih tahu tanggal 26, tanggal 1 Agustus dia sudah kasih. Wah, keren. Itu berarti dia siap. Tapi kalau dikasih di bulan Agustus jam 6 sore pula baru merengek lagi, itu artinya Anda tidak siap. Bersiap-siaplah gagal menulis skripsi, itu aja. Itu aja itu. Ketahuan nanti semua, ketahuan. Jadi sesuai jadwal. Ini tadi malam saya katakan, antar besok skripsimu sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Tanggal 24 jam 16.00. Jangan datang jam 17.00. Kampus sudah tutup. Nanti bermasalah dengan Pak Liston. Kan gitu kan? Tolonglah Pak, tolonglah Pak. Lalu teleponnya udah sampai bimbing. Pak, tolonglah Pak, tadi di jalan macet Pak. Iya, nggak bisa. Udah lewat. Ya, itu sering. Karena tidak tepat waktu. Baru kompetensi yang terakhir ialah menjelaskan, mampu menjelaskan, menggambarkan, menjawab, mempertahankan topik proposalnya. Ini yang sering. Setelah diuji proposalnya, seperti tadi, kau kenal enggak Ibu Ani ini? Enggak, Pak. Kau tahu masalahnya? Enggak, Pak. Lalu kenapa kau tulis itu? Ya karena informasi dari teman, Pak. Ya, dia tidak mampu menggambarkan topik masalahnya, tidak mampu menjelaskan secara gamblang apa yang dia akan tulis, dia tidak mampu menjabarkannya, bagaimana mungkin dia mampu menulis? Coba kalau judul skripsi kalian misalnya Manhattan, kalian sudah kuasai kan mulai dari lantai awal sampai lantai 3 kan, sampai lantai bioskop, kalian hafal kan? Kalau disuruh menjelaskan Manhattan lancar, tidak ada apanya terbete-betenya, langsung kayak tidak bisa direm. Karena apa? Karena dia tahu semua Manhattan. Tapi coba disuruh, coba jelaskan dulu istilah negara. Iya, memang nggak pernah tahu karena belum pernah ke sana kok. Tapi dia pura-pura tahu. Jadi begini Pak, istilah negara itu Pak, itu letaknya di Jawa Barat Pak. Wah, ketawa orang kan. Gak mampu dia menjelaskan di mana istilah negara. Tapi setelah yakin, gayanya pakai dasi, pakai jas lagi. Jadi istilah negara itu Pak berada di Jawa Barat, ya, ibu kota negara Republik Indonesia. Kita penguji itu tersenyum sinis. Ini dia. Oh iya. Oke, ya. Itu kan. Artinya skripsinya ditolak karena nggak tahu dia menjelaskan, menggambarkan, dan menjabarkan skripsinya. Nah itu. Nah inilah yang harus kita capai selama 1 semester ke depan. Tentu yang lain soal laporan baca, tugas kelompok itu pun tidak akan perlu saya jelaskan karena kita sudah pernah kuliah ya bersama ya. Jadi tidak usah ulang-ulangi lagi. Soal standar penilaian pun saya tidak ulang-ulangi, kehadiran 20%, presentasi laporan kelompok, laporan pribadi 25%, UTS 25%, UAS 30%, itu pun tidak perlu saya jelaskan lagi. Cuma yang saya perlu sampaikan ke kita soal metode belajar kita di daring ini. Tadi ada teman yang minta di Google Meet, ada yang meminta, ada yang Zoom dan sebagainya. Begini, jadi teman-teman, dalam beberapa diskusi kami dengan perguruan tinggi teologi di Indonesia yang diselenggarakan ATSEA dan Persetia, memang kuliah daring menjadi tetap persoalan, tetap menjadi pergumulan kampus di mana-mana. Jadi ada banyak kampus yang menggunakan WhatsApp group, Google Meet, Zoom, itu yang paling banyak digunakan ya, digunakan. Lalu mengapa saya sendiri secara pribadi memilih Zoom?
memang ada nanti Meet dan Zoom yang akan kita lihat sisi positif negatifnya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Meet lebih mudah dijangkau di daerah-daerah, saya pikir tidak, sama. Itu soal gawe kita, kualitas gawe atau memori gawe kita. Sehingga handphone kita itu, kalau misalnya RAM-nya rendah, internal hard disk-nya, memorinya, internal memorinya rendah, kalau kuliah daring, mohonlah kosongkan. Seluruh foto-foto simpanlah di device lain. Simpan di laptop, atau simpan di external hard disk, atau simpan di Google Doc, di Google Drive, simpan di mana-mana. Kalau penuh Google Drive-mu yang satu, buka email baru, simpan di Google Drive yang baru. Kan bisa, 100 email pun kan bisa kita punya. Tapi catat password-nya, dan catat apa-apa supaya ingat nanti. Di ini catat ini di sini. Supaya gawe kita itu ringan, bisa nangkap sinyal, bisa nangkap Google Zoom atau Meet. Segera kosongkan. Itu sekarang yang harus kita berbijak menggunakan gawe. Jadi tidak ada alasan, Pak, saya tidak bisa masuk Zoom. Sama kayak Meet pun nanti sama. Dia akan terganggu. Jadi tidak hanya ke Zoom, ke Meet juga akan terganggu. Nah, itu yang pertama. Jadi berbijak. Mulailah menggunakan cara-cara lain supaya gawe kita itu bisa menerima. Mengapa dia tidak bisa masuk? Karena dia full memori. Ketika kita masuk Zoom atau Meet, dia berputar, berproses, nggak mampu. Tapi kalau dia kosong, ringan, dia akan pasti bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, Meet itu kalau kita gunakan, tidak ada fasilitas unmute semua suara. Tidak ada. Lalu ketika nanti kita belajar seperti ini, datang mamanya, ambil dulu itu, apa itu keranjang itu, ambil cepat. Ya, kedengaran. Atau ada anjing di rumahnya, gak bisa dihentikan. Dia sendiri pun gak menghentikan, menutup mic-nya. Ributnya bukan main. Itu yang pertama, kelemahannya Meet. Lalu kedua, Meet ini semua bisa share screen. Orang sedang mengajar, dia share screen. Terpencet. Dan nanti bisa saja terpencet, tershare kalian yang tidak. Hati-hati. Ya, itu kelemahannya. Lalu dia tidak bisa direkam. Kalau di laptop saya ini bisa saya rekam. Tapi kalau merekam Meet, kalau misalnya ini hampir sekitar 1 jam sekarang, itu bisa memakan kuota bebannya 5 GB. 5 GB. Besar sekali. Kalau saya upload itu ke YouTube membutuhkan waktu 1 hari. Lama sekali. Makin besar GB-nya, makin lama dimasukkan ke YouTube. Itu kelemahannya. Sementara kalau Zoom, kita bisa unmute semua. Walaupun kalian ribut di situ, bisa dari sini saya unmute. Lalu bisa saya rekam. Ini recording ini, saya rekam. Dan kalaupun nanti 3 jam, nggak sampai 1 giga itu. Nggak sampai. Lalu ketika saya upload ke YouTube supaya kalian bisa menonton ulang di rumah, cepat. Paling-paling 20 menit. Itu keuntungannya. Lalu kalau ketika share screen pun tidak semua orang bisa share screen. Nah, ini makanya saya memilih Zoom. Tapi kalau ada tadi si Joshua meminta Google Meet, ya tadi berhikmatlah. Mulailah gawean kita dikosongkan memorinya. Itu bukan soal sinyal ya. Itu soal memori handphone kita yang kepenuhan. Entah Zoom atau Meet pun nanti kalau penuh, dia tidak akan bisa gabung. Begitu, itu soal kuliah kita. Baru masuk ke Zoom, ke pertemuan kita. Kalau di kelas itu kan 5 menit saya suruh. Kalau 5 menit tidak datang itu sudah sangat tidak hadir. Tapi di Meet ini kita coba sampai 10 menit. Kalau sudah 10 menit dia tidak datang, itu saya anggap tidak hadir. Kalaupun dia join, bisa saja join mendengar dan sebagainya,
tapi dia sudah saya anggap tidak hadir. Itu kesepakatan kita ya, sehingga nanti jangan sembarangan masuk. Lalu prioritaskanlah. Kalau sudah kuliah online ini, pertama sebelum kuliah, dulu memang kami terima, Pak, jaringan Pak, mati lampu Pak, lowbat Pak, habis kuota Pak, itu dulu kami terima. Ini kita sudah hampir 5 semester kuliah daring. Maka alasan-alasan seperti itu tidak lagi acceptable. Tidak lagi acceptable. Maka kalau kuliah kita hari Senin jam 8, malamnya caslah bateraimu supaya bisa menahan sampai 1 jam. Kalau mau kuliah, lihatlah kuotamu, mampukah? Kalau enggak, segera isi. Lalu kalau misalnya tidak ada sinyal Pak di rumah saya, ya pindah ke rumah orang. Kan itu. Pak, mati lampu di sini, carilah yang ada lampunya hidup. Itu kan gitu. Gak bisa lagi kita berhenti pada kenyataan itu. Berjuanglah melawan kenyataan itu. Itu sekarang. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kami. Pak, mati lampu, hujan deras. Ya oke, gitu, paling oke gitu aja. Tapi kami tidak, apalagi tidak lagi hiraukan itu. Nah, jadi begitu ya. Ini kuliah online ini karena kami tidak bisa pantau di situ. Mati lampu nggak tahu kami lihat lampu kalian mati. Kan nggak bisa. Hujan Pak di sini ya, kami nggak tahu hujan di sana. Di sini nggak hujan kan gitu. Nah, itu harus kalian atasi. Itulah mahasiswa. Kalau anak SMP sih oke lah. Hujan Pak, oke, tidurlah kau ya, bisa gitu. Itu SMP. Tapi kalau anak kuliah sudah semester 9, Pak mati lampu. Gak mungkin lah matilah kau situ, gak mungkin kan. Pergilah kau jalan kepada lampu yang nyala. Kan gitu. Tidak bisa naik sepeda motor, tidak bisa sepeda motor, naik angkot, tidak bisa angkot, naik pesawat lah misalnya. Iya kan, supaya dapat lampu yang mati hidup. Itu mahasiswa. Dia menjawab tantangan yang ada di depan matanya. Bukan kalah dengan tantangan. Mahasiswa jangan kalah dengan tantangan, tapi lihatlah tantangan itu peluang dan kesempatan maju. Itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Karena kita sudah akan mau ibadah ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Oke, ini pertemuan kedua ya, karena pertemuan pertama kuliah umum. Pertemuan kedua. Oke, kalau tidak ada, oh ya silakan, Eno. Oh, tidak Pak, kesalah pencet tadi tuh Pak. Oke. Yang lain tidak ada. Untuk kelompok sama laporan bacaan kita mulai kapan Pak? Minggu depan Bapak masih ngasih materi gitu Pak? Ya. Nanti saya kasih tahu. Mungkin 3 kali pertemuan nanti masih kasih materi. Masih aktif supaya ada kalian punya waktu untuk membuat apa laporannya. Oke, tidak ada. Oke, bukanlah kamera kalian sekali ini biar kita dokumentasikan sebelum kita tutup. Kita ada di kelas ini 32 orang ya yang mengontrak ya. Oke. Saya ulangi ya, masih banyak yang belum buka kamera. Bob Tobing, Tulus Salomuan. Oke, tidak apa nanti yang ini slide kedua. Oke, 1 2. Oke, demikian berakhirlah perkuliahan kita. Nanti masuk ke Zoom untuk ibadah pagi. Kemudian Ketua Komti, tolong pilih siapa yang akan berdoa. Ketua Komti kita sekarang siapa ini? Si Ayu ya, atau Mustika? Jonathan Pak. Oh, masih Jonathan. Oke, silakan Jo. Pilih dari salah seorang kita. Oh, Jonathan yang tidak bisa masuk ya? Masih bersama kita dia. Masih Pak. Silakan Jo. Atau
seperti tadi lah, siapa yang volunteer, mungkin sinyal di tempat dia. Bahkan Jonathan nggak ada bersama kita. Oke, silakan siapa yang mau berdoa. Sama-sama Joshua lah dulu. Kalau tidak ada Jonathan, Joshua, gitu kan. Baik, Pak. Nah, Izin mematikan kamera, Pak. ya, Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, di mana atas berkat karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami mulai dari awal perkuliahan kami Tuhan, hingga kami menyelesaikannya hari ini dan kami akan melanjutkannya nanti. Engkau senantiasa menjadi pendamping kami Tuhan yang mengajari kami, membimbing kami Tuhan. Tuhan berkati Bapak dosen kami yang telah mengajar kami Tuhan, berikan beliau kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan ketabahan, agar beliau sabar dan tabah mengajar kami anak-anak-Mu. Demikian juga kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, berikan kami akal sehat, buka akal hati dan pikiran kami agar kami menerima pelajaran yang diberikan kepada kami dan kami dapat merealisasikannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. amin. Oke, selamat beraktivitas ya. Baik, Pak. Lanjut Baik, Pak. Ketua Horas. Terima kasih, Pak. Jujur, Pak, jujur. Bujur.